kecil hati, orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu di hari depan nanti nasib kita akan segera berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut antri dalam operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Iya, selamat malam pemirsa, dan ini luar biasa, saya dan Mas Anggir saat ini bersama dengan adik-adik kecil di sini. Artinya Pelengkung Gading Gemari malam hari ini tentu ada hubungannya dengan anak-anak ya Mas Anggir ya? Ya, ini memang dirancang khusus untuk memperingati Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada tanggal 23 Juli 2010. Ya. Dan kita mengangkat satu tema, membayangkan masa depan anak-anak kita. Membayangkan masa depan anak-anak kita. Ya, selamat datang dalam acara Pelengkung Gading Gemari. Iya, tapi Ninda, ini menarik. Kalau temanya saat ini membayangkan masa depan anak-anak kita, sebetulnya bisa kita balik. Kira-kira membayangkan masa kecil Pak Haryono itu seperti siapa ya kira-kira ya? Kita ke Pak Haryono kalau gitu ya, ke Eyang Haryono nyuwun sewu. Apa kabar Pak Haryono? Kita berikan tepuk tangan, kembali Pak Haryono hadir, terima kasih. Sengaja saya memakai topi zaman anak-anak saya. Oh, ini zaman anak-anak pakai topi ini ya? Pakai baju lurik, zaman saya juga masih muda di Yogyakarta, sehingga rasanya saya kembali seperti anak-anak juga. Pak Haryono, ini kita berada di tengah-tengah anak-anak yang luar biasa sukacita. Betul. Kalau saya boleh sejak masuk saya sangat kagum karena anak-anak ini tidak seperti zaman saya dulu. Kalau lihat orang tua itu ketakutan. Apalagi lihat seorang pejabat itu sudah waduh merinding. Apalagi lihat gini, Pak Haryono, apalagi lihat pejabat orang tua berkumis lagi. Iya. Karena seperti Mbak Nindya ya, kita malam hari ini kecuali anak-anak juga ada anak-anak tua yang sudah jadi pejabat. Saya lihat ada Ibu Bupati Karanganyar. Iya, Ibu Rina, selamat malam. Saya lihat ada juga Mbak Ati dari UST. Ada juga Pak Mul. Dari Jakarta ini juga ada juga Kepala SMA 4 di Yogyakarta. Kita beri tepuk tangan lah. Saya juga. Tapi yang di sebelah kanan ada ini Ibu Gamayanti, Dr. Indra Laksmi Gamayanti. Kita beri tepuk tangan. Psikolog ya. Juga ada Kak Wes Ibnusai, orang yang sampai hari terus berkeliling kemana-mana untuk berbagi metodologi dongeng untuk anak-anak. Dan di studio ini penuh sesak ya. Sampai berdiri diri. Iya, minta maaf sampai nggak bisa duduk. Aduh, minta maaf. Ini ada ibu-ibu dari Forum PAUD Kecamatan Jetis dan Tegalerjo. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Mana Jetis Tegalerjo? Tunjukkan tangan. Ada lagi Posdaya dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya. Ada Posdaya dari Kabupaten Sleman. Mana Sleman? Aduh. Nah, juga ada SD Bopri 1. Ada ya, Kulon Progo ya. Belum datang. Ini ada Bapak Ibu guru dan murid-murid dari SD Bopri 1 Yogyakarta. Nah, tapi di tengah-tengah kita ini juga ada teman-teman kita, Pak Haryono kalau naik bis di jurusan Jogja Solo sering terganggu barangkali sama anak-anak Girlan Nusantara. Ini para pengamen dari Girlan Nusantara. Mana tangannya? Tangannya. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan teman-teman dari komunitas karena siapapun mereka itu adalah anak bangsa. Dan ini anak-anak jalanan Girlan Nusantara ini menarik karena mereka kalau pagi bekerja, kalau siang mengamen, kalau sore sekolah. Bukan main ya. Mereka sekolah juga ya sore ya. Itulah makanya akhir-akhir ini sejak tanggal 6 Mei yang lalu kita mengadakan apa yang dinamakan
Safari Gempita Mutiara Bangsa. Oh, ini Mutiara kita Bangsa mencari yang mutiara-mutiara bangsa. Mungkin sekarang masih pengamen, tapi kalau diasah dengan baik, mendapat seorang bupati yang juga penuh kasih sayang, mendapat dosen yang tidak lalu, hei kamu kok ngamen? Bukan, tapi kamu ngamen ini karena kamu ingin berjuang di masa yang akan datang. Saya dulu waktu muda itu juga pernah jadi sopir taksi, pernah jadi tukang setrika, tetapi gedenya kan juga lumayan. Baik. Kini kita juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Trikirana Muslidatun. Selamat malam. Selamat malam, Adalah Ibu. Wakil Ketua Forum PAUD. PAUD. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang PAUD, ini ada hubungannya dengan kuis kita malam hari ini, Betul, ya. betul, Karena betul. Pemirsa nanti silahkan mengirimkan SMS, akan disebutkan oleh Mbak Tisa. Silahkan tentang kuis malam hari ini, ya. Ya, silahkan Mbak Tisa. Mbak Ninda dan Mas Angger. Ya, pada malam hari ini pertanyaannya adalah, ya saya langsung saja. Apa kepanjangan dari PAUD? Apa kepanjangan dari PAUD? Ya. Nah, nanti tenang ya Bu. Hadiahnya, Silakan dikirimkan melalui SMS jawabannya ke nomor 0812 25 82 98. Oh maaf, saya ulangi. Kirimkan ke nomor 0812 25 829876. Saya ulangi lagi, segera kirimkan jawaban Anda ke SMS dengan nomor 0812 25 829876. Ya, karena satu buah handphone menanti Anda untuk diundi malam hari ini. Ya. Begitu Mbak Ninda. Ya, Mbak Tisa ditunggu sampai menjelang jam 9 malam nanti, ya. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih ada Mbak Tisa, dan tentu saja kita akan nanti undi ya. Biasanya ikut banyak betul nih Pak Haryo. Siap komputernya ya. Baik, dan segera saja kita nanti akan berbincang-bincang tentang masalah masa depan anak. Ada satu lagi yang belum kita apresiasi. Ternyata di ruang ini ada anak-anak yang lain. Campur Sari Larasati. Oke, silakan Campur Sari Larasati. Topinya yang lumayan itu ya. Satu yang hilang dari negeriku, tak seperti dahulu selalu bersatu. Ada yang telah berubah dari bangsaku, hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku. Percuma ada cinta kalau tuh bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu. Ada satu yang hilang dari negeriku, tak seperti dahulu selalu bersatu. Kasih sayang itu meyakinkanku. Percuma ada cinta kalau tuh bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu.
Alah, iki lho wong wis tuwek. Pakaian iki rok iki dia. Bawa mantul, Dan awe beri kiri. Beri, apa nih? Beri kiri. Beri kiri ini loh, beri kanan apa beri? Kiri dong dia. Kok beri kiri kenapa? Kok ini iwak lho. Wah, beri kanan. Mek Loro. lu. Dokter Andrus, Pak Wiro, Magister Manajemen. Baru siap? Melihat saya, tatap mata saya. Monggo jajan wonten mriki. Lenggah anggrek ndeka kucing karo ngopi. Hah? Cangkriman? Apa kue cangkriman? 100% basa Jawi. What is cangkriman? Monggo, sami keparenga mriksani acara Cangkriman TVRI Yogyakarta. Tidak link ya. Saya khawatir aja kalau memanfaatkan. Aduh, seru banget. Ini menandakan kalau semua yang di sini sehat, karena kalau yang punya darah tinggi sedikit aja pasti langsung naik kan. Tapi bener, ini serius, semuanya seneng banget memainkan ini ya, baik anak-anak maupun orang tua ya. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Pelengkung Gading Gemari, dan malam hari ini temanya adalah membayangkan masa depan anak-anak kita. Ya, karena memang berbagai macam permasalahan, terutama masalah pendidikan ya, yang kita prihatinkan tentu saja. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan banyak pihak di sini ya. Menurut Mas Anggir gimana? Kita siapa dulu yang akan kita ajak ngobrol? Gini kan, kalau sebetulnya ini berangkat dari kalau kondisinya seperti sekarang ini, pendidikan seperti sekarang, lalu kemudian kondisi anak-anak di lingkungan yang kadang-kadang juga penuh kekerasan dan seterusnya, media juga tidak ramah, lalu juga kemudian konsumerisme dan seterusnya, maka kita tidak bisa bayangkan 5, 10, 20 tahun lagi seperti apa sebetulnya anak-anak yang sekarang sedang digendong akan menjadi apa gitu ya. Oke. Kalau gitu kita mesti berbincang-bincang dengan orang-orang, sosok yang selama ini melakukan berbagai agenda, berbagai intervensi untuk setidaknya mempersiapkan, karena anak-anak sekarang adalah pemimpin di masa depan. Betul sekali ya. Jadi salah satunya adalah ibu-ibu yang sangat concern terhadap pendidikan anak Ibu usia Camat dini ya. Tegalrejo ke depan. Monggo ya, Ibu. Silahkan Ibu. Terima kasih rawuhnya Ibu, monggo. Ibu bisa cerita selama ini apa sih yang dilakukan di Kecamatan Tegalrejo? Terima kasih Mas Angger. Ini untuk Kecamatan Tegalrejo khususnya memang sudah setiap RW itu mempunyai kelompok PAUD, dan di sana juga dilaksanakan dengan swadaya, banyak swadaya dari masyarakat. Tentunya tidak lepas dari harapan kami, harapan kita sebagai orang tua, sebagai pemegang kebijakan, kecamatan atau pedesaan, Bu? Kecamatan. Baru kecamatan. Ya. Kebetulan untuk Tegalrejo ada 44 kelompok PAUD yang masing-masing kelurahan tentunya tidak sama jumlah karena disesuaikan dengan RW. Ya, kadang ada yang satu kelompok, ada sudah yang dua kelompok. Sudah dikaitkan dengan pos pemberdayaan keluarga menurut dereng?
Keleres kegiatan dan sosialisasinya sudah mengarah ke sana. Jadi kegiatannya antara lain ya Bu ya, seperti tadi adik-adik yang di depan gitu ya, ada kelompok bermain, ada yang tentu saja pendidikannya sangat diperhatikan di sini ya. Lalu ibunya nongkrong nungguin putra-putrinya apa tidak? Kami mempunyai model untuk bisa mengaplikasikan pendidikan PAUD itu dengan orang tua yang dimana nantinya harapannya orang tua itu bisa mendidik putranya seperti apa yang ada di kelompok PAUD. Oh, jadi orang tua melihat ya? Oh, baik. Ada nggak usaha orang tuanya kemudian dilatih keterampilan supaya bisa berusaha sehingga gizi anaknya nanti bisa dipenuhi karena pendapatannya bertambah, ngaten Bu? Itu gabung juga dengan instansi terkait, dinas terkait yang dimana dimotori oleh KB juga. Jadi di sana kalau skupnya kecamatan ada PLKB, nang di situ ada koperasi akunya dan sebagainya. Harapannya orang tua punya peningkatan ekonomi punya kesejahteraan yang kemandirian ya. Ya baik, terima kasih Bu Maton. Baik Pak Aryono, berikut ini juga kita akan bertemu dengan ini komunitas Hoshio Zora namanya, memberikan beasiswa kepada adik-adik. Jadi ini pelajar-pelajar yang kuliah di luar negeri menyisihkan sebagian uangnya untuk diberikan kepada yang dalam negeri belum ya. Nah ini dia. Maka ini perlu kita ajak Mbak Mega, silahkan hadir ke depan. Mbak Mega, ini adalah ketua dari atau pengelola yayasan ini. Bisa berbincang-bincang sedikit ya tentang program-program ini. Luar biasa banyak adik-adik yang sudah ini ya dibantu. Selamat malam Mbak Mega. Iya, bisa ceritakan Mbak Mega tentang kegiatan komunitas ini. Oke, terima kasih semuanya. Jadi saya dari Hoshio Zora Community ya. Kalau lihat namanya kok aneh gitu. Aneh Pak ya, karena ini dari bahasa Jepang. Ya, bermula dari pelajar-pelajar yang sekolah di Jepang ya. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2006. Jadi kita waktu itu saya juga masih mahasiswa ya. Kita mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jepang, kita berkumpul, terus kita melihat kok di Indonesia masih banyak ya anak-anak yang belum sekolah gitu ya. Kalau kita melihat data tahun 2008 juga ada 2,4 juta anak yang tidak bersekolah begitu. Sedangkan kita, ayo kita bisa melakukan sesuatu paling enggak gitu. Dan kita menemukan bahwa ternyata menyisihkan uang jajan kita di Jepang selama sekali jajan itu sekitar 1.000 yen ya kalau dalam yen, itu bisa untuk sekolah anak di Indonesia, padahal ini cuma jajan sekali gitu ya Bu ya. Jadi kurang sekali jajan sudah bisa jadi anak ya, luar biasa. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Sekarang kita ada di Bantul, di Pajangan Bantul. Jadi baru mulai punya Panjatan atau Pajangan? Pajangan. Pajangan. Ya. Kita baru punya kantor ya mulai tahun ini, dan sekarang kita mensupport sekitar 124 anak di daerah Bantul dan Yogyakarta begitu. Iya, dia mereka jadi adik-adik ini ya, adik-adik penerima beasiswa, adik bintang dan kakak bintang. Nanti bisa digabungkan dengan Bu Ati itu ya di Posdaya supaya juga lebih kuat begitu. Iya betul. Jadi karena memang masih baru juga, kita juga pengennya punya link ya dengan banyak. Nanti di link supaya tidak saja anaknya tapi ibunya juga mendapat pemberdayaan ekonomi. Iya betul. Terus kita kan modelnya itu kayak kakak asuh atau orang tua asuh gitu ya. Jadi satu mahasiswa di Jepang, dan akhirnya kan banyak yang ikut termasuk orang-orang Jepang. Jadi satu orang di Jepang dengan satu adik di sini gitu Pak. Jadi tidak hanya finansial, tapi kita memberikan kayak motivasi lewat surat-suratan, email-emailan. Jadi juga memberikan motivasi anak-anak untuk terus sekolah begitu. Siapa tahu bisa sekolah ke Jepang. Nah, seperti ini ya Mbak Mega juga ya, dulu sekolah di sana. Terima kasih banyak. Nanti tolong digabungkan dengan Bu Ati untuk Bantul, Bantul, Kulon Progo, Sleman
teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam untuk teman-temannya ya. Terima kasih. Ya, Mbak Ninda, tadi ada upaya intervensi. Kalau ada teman-teman kayak begini, ingat adik-adiknya, toh adik-adiknya nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Ini bagus sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah lah. Sekali lagi Husisora Community, terima kasih banyak. Iya, tapi di luar itu tadi kalau kita lihat ada Bu Camat, ada juga yang urusan beasiswa. Nah, kita nanti akan juga berbincang-bincang dengan mereka yang sebetulnya selama ini mendampingi mereka yang berkebutuhan khusus. Betul. Dan saya rasa kita perlu juga tahu nanti dari Ibu Gamayanti ya tentang sebetulnya pendidikan anak usia dini itu seperti apa, atau anak-anak usia dini itu yang seperti apa gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi kita akan saksikan visual yang satu ini untuk membayangkan masa depan anak-anak kita. Ya, silahkan saksikan visual yang satu ini. Seperti apapun situasi dan kondisi yang sedang berlangsung, proses pergantian generasi pasti terjadi. Inilah siklus alam yang mengiringi berbagai peristiwa perubahan. Mereka yang tua segera mundur dari percaturan kemasyarakatan. Anak-anak muda hadir menggantikan kedudukannya. Lalu generasi baru yang lahir akan menjadi kanak-kanak, kemudian remaja dan dewasa. Tanpa bisa kita menundanya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban, tugas dan tanggung jawab generasi hari ini apabila tidak ingin generasi yang akan datang berada dalam ancaman kemundurannya, untuk secara sungguh-sungguh mempersiapkan mereka menghadapi tantangan barunya yang kadang tak mudah disikapi. Anak-anak hari ini adalah angkatan muda dan pengelola dinamika kemasyarakatan esok hari. Oleh karena itu, ketika anak-anak hari ini lahir dan tumbuh dalam kondisi yang jauh dari prasyarat untuk secara maksimal dapat berkembang dengan baik, maka pasti kita bisa bayangkan generasi mendatang seperti apa yang akan meneruskan dan menerima tanggung jawab untuk mengurai setiap problema masyarakat yang terjadi. Selain itu, harus dicatat, dari semua anak-anak generasi hari ini, tidak seluruhnya mampu dan memiliki akses untuk masuk ke dalam ruang bermain, belajar, serta memperoleh fasilitas memadai untuk tumbuh, berkembang, sehat, dan menjadi cerdas. Anak-anak miskin yang lahir dalam kondisi gizi buruk, anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran dan fasilitas kesehatan yang rendah, anak-anak yang kemudian terpaksa menggelandang di jalan, anak-anak yang terpaksa bekerja dalam usia yang tak semestinya, anak-anak yatim, dan mereka yang kemudian diyatimkan oleh kondisi ekonomi dan kebudayaan kita. Oleh karena itu, ketika YDSM memposisikan sektor anak-anak beserta kesehatan ibu atau perempuan sebagai salah satu prioritas pendekatan agenda, tentu maknanya adalah sebentuk keprihatinan terhadap upaya mempersiapkan generasi masa depan. Kita masih bergabung di suasana yang sangat meriah ini malam hari ini di Pelengkong Gading Gemari ya Pak Aryono ya. Karena merasa pasti senang banget ya Pak ya. Ini memang menarik ini. Iya, jadi gimana, Pak? permainan anak-anak yang tradisional itu harus lebih banyak digali. Betul, betul. Sehingga barangkali Mbak Nindya kalau boleh kita undang ya Pak Ibu Bupati Karanganyar begitu ya. Monggo Bu, monggo Bu. Nggih, monggo. Ibu selamat kemarin sudah mendapatkan gelar doktor ya Bu ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu Ibu. Iya.
Karena betul-betul mengaktifkan bahasa daerah sebagai ya. Itu salah satu pembentukan karakter bangsa. Pembentukan dan karakter tentunya bangsa. tidak dimulai dari yang sepuh-sepuh atau tua, tapi lebih pada pendidikan usia dini itu sangat penting untuk bagaimana dasar dari pembentukan karakter adalah budaya Jawa yang adiluhung ini. Kalau digali bahasa Jawa berarti juga ada kecenderungan nanti digali mainan anak-anak yang tradisional begitu. Betul, itu memang itu sepertinya sudah otomatis, Bapak. Apakah juga anak-anak yang tidak normal, kebutuhannya khusus, bangsanya begitu, itu juga mendapat perhatian dari Ibu Bupati gitu ya? Alhamdulillah di Kabupaten Karanganyar kita tidak hanya memperhatikan anak-anak yang seperti ini ya, sehat, normal, tetapi kami justru saat sekarang berjuang untuk bagaimana memperjuangkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan mendirikannya sebuah sekolah-sekolah inklusi di setiap kecamatan, yaitu anak-anak tidak usah lagi ke sekolah-sekolah jangan dipisah, tapi inklusif, jadi membaur, ya. inklusif, membaur dengan anak-anak yang sehat, sehingga orang tuanya sendiri itu ada semangat untuk menyekolahkan karena tidak ada rasa malu, dan anak sendiri itu nanti akan merasa pede ya, percaya diri. Berkembang dengan baik. Alhamdulillah di Kabupaten Karanganyar termasuk sudah anak-anak keluarga miskin itu juga ditarik ke situ, Bu. Kami yang penting semua harus sekolah. Jadi tidak ada kata tidak sekolah untuk di Kabupaten Karanganyar. Karena bagi saya apapun kita ini generasi tua ini bakal tidak bisa apa-apa lagi, maka kita sekarang harus bagaimana menanamkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan kalau tadi ada judul membayangkan masa depan anak-anak, ya kita bayangkan sekarang. Maka sebelum membayangkan, marilah kita tidak kata terlambat untuk menanamkan atau mendidik anak-anak itu untuk yang terbaik bagi anak-anak untuk masa depannya. Bagus. Wah, ini memang menarik ya. Jadi pos-pos pemberdayaan keluarga dicari ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang kurang mampu, anaknya inklusif. Betul. Jangan sampai terus anak keluarga miskin dikumpulkan anak keluarga miskin, gitu kan enggak, Bu ya? Oh tidak, Pak. Jadi saya memang selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat atau terutama di Disdikporanya, justru yang miskin itu harus diperhatikan, karena miskin itu biasanya sensitif. Maka baik itu di dalam sekolah maupun apalagi yang sakit, itu saya paling marah apabila orang miskin selalu justru tidak diperhatikan. Seperti contoh, kalau misalkan di rumah sakit itu kalau orang miskin sudah antri, biasanya cara memberikan obat pun saya perhatikan. Kalau dengan orang kaya biasanya wah sepertinya kayak mungguk-mungguk. Tapi dengan orang miskin itu kadang diuncalke, itu pun bermasalah untuk di Karanganyar. Dan saya biasanya selalu memberikan sanksi dari sanksi ringan sampai sanksi berat apabila ada perilaku-perilaku yang tidak bagus kepada orang yang miskin ini. Jadi karena apa? Karena siapa tahu anak-anak miskin hari ini itu mutiara bangsa karena yang nantinya bisa menjadi pemimpin seperti Ibu Bupati begitu ya. Dan belum tentu sekarang miskin besok miskin terus. Kalau orang miskin sekarang diberdayakan pasti besok tidak akan miskin. Bukan main. Menarik sekali ya program-programnya. Baik, sesaat lagi kita harus segera bergabung dengan TVRI Jakarta sebentar lagi, tapi boleh Mbak Tisa sebutkan lagi SMS-nya sudah sampai berapa sekarang? 463. Wow, 463 ya. Kita masih akan teruskan ya. Bisa disebutkan sekali lagi. Ya, baik. Pertanyaan pada malam hari ini, apa kepanjangan dari PAUD? Apa kepanjangan dari PAUD atau PAUD? Ya, segera kirimkan SMS Anda sebanyak-banyaknya ke nomor 0812 25 82 9876. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Tisa, dan masih boleh ya mengirim terus. Dan kita masih akan tunggu, sesaat lagi kita akan bergabung dengan TVRI Jakarta. Ibu Rina, terima kasih banyak sudah dari Karanganyar. Dan selamat untuk anak-anak kita. Mari kita bangun lewat PAUD ini. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak bangsa yang terbaik untuk bangsa kita. Bukan main. Baik, terima kasih Ibu Rina. Nggih, matur nuwun. Dan baiklah, kita nanti masih akan bergabung tentu saja berbincang-bincang tentang masalah ini, dan kita akan menyaksikan juga penampilan anak-anak atau adik-adik kita ya yang sudah memenuhi studio
pada malam hari ini. Sekali lagi kalau Anda ingin SMS silahkan, tadi pertanyaannya mudah sekali. Dan kita akan segera bergabung dengan TVRI Jakarta, kita akan gabung kembali di TVRI Jogja pukul 20 waktu Indonesia Barat. Siapa tahu di hari depan nanti nasib kita akan segera berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut antri dalam operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak isi harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak isi harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Iya pemirsa, selamat malam kembali untuk Anda yang baru saja kembali bergabung bersama kami di TVRI Stasiun Jogja. Dan tentu saja ini adalah acara yang sekali lagi tadi sudah dimulai pukul 6:30 sampai jam 7. Kemudian kita istirahat sejenak, maka Anda bergabung kembali sampai jam 9 malam nanti di sebuah acara kerjasama dari TVRI Jogja dan Yayasan Damandiri atau YDSM. Inilah Pelengkung Gading Gemari. Karena tema pada malam hari ini adalah membayangkan masa depan anak-anak, maka tadi sudah dibicarakan banyak hal ya Mas Angger ya, tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Itu banyak sekali dibicarakan, nanti juga akan dibicarakan kembali karena masih banyak tamu kita yang belum sempat berbincang-bincang ya tadi. Ada SMS yang atau ini ya kuis yang ditanyakan oleh Mbak Tisa dan Mas Kris. Iya. Saya informasikan SMS yang sudah masuk sampai pada malam hari ini, sampai jam ini ya. Berapa Mas? 798 SMS. Ya. Baik, saya mengingatkan lagi pertanyaan kuis pada malam hari ini. Apa kepanjangan dari PAUD? Apa kepanjangan dari PAUD atau PAUD? Baru aja ya kita bicarakan. Baru saja Mbak Ninda. Ya. Jangan lupa kirim SMS Anda sebanyak-banyaknya ke nomor 0812 25 829876. Saya ulangi 0812 25 829876. Ya. Malam hari ini akan diundi satu buah handphone Mbak Satu Ninda, handphone ya, baik. Terima kasih Tisa, terima kasih Mas Kris, jagain terus ya. Nanti diumumkan lagi. Mas Angger, sekarang kita punya siapa kalau lagi tadi tamu? Kita sudah ngobrol soal yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan, yang dilakukan oleh berbagai kelompok. Saya kesana ya Mas Angger ya. Saya kira kita perlu mengundang salah satu bapak kita dari SD Bokri Gondolayu. Mungkin bisa ke depan bersama kami, monggo Bapak. Monggo Bapak. Ini kita beri tepuk tangan untuk Kepala Sekolah SD Gondolayu. Sini. Monggo bersama Pak Haryono. Silahkan. Ya. Ini bisa cerita apa sih susahnya menjadi kepala guru atau kepala sekolah SD pada hari ini gitu. Katanya semakin nggak gampang gitu. Gajinya kecil, lalu tadi banyak yang mengusulkan naik honor dan seterusnya. Iya. Sebenarnya lebih sebenarnya lebih banyak sukanya Pak daripada dukanya. Cuma tanggung jawabnya memang berat. Iya, tanggung jawabnya memang berat. Jadi kami berusaha bagaimana memenuhi aspirasi dari orang tua sekaligus memenuhi tugas-tugas dari pemerintah atau negara, sehingga kami
diberi mandat yang harus kami lakukan. Jadi kami punya mandat, punya visi, punya misi, sekaligus kami akan menampilkan salah satu dari moto kami. Moto kami adalah develop youth talent, kembangkan bakatmu, begitu Pak. Jadi lebih banyak mendorong begitu ya Pak? Iya Pak, jadi kami melayani segenap kebutuhan siswa untuk berkembang. Baik. Jadi pengembangan diri bagi siswa sangat kami perhatikan, sehingga kami memberikan pelajaran atau mata pelajaran yang dikenal dengan ekskul, ekstrakurikuler. Anak-anak bisa memilih pelajaran yang disuka, kemudian untuk mengembangkan bakat masing-masing. Itu dilakukan setelah jam pelajaran biasa selesai atau memang ada hari-hari khusus ekstrakurikuler? Iya, ekstrakurikuler disampaikan pada hari-hari belajar efektif Pak. Jadi intrakurikuler disisipi juga ekstrakurikuler. Pak Madi, kalau ini kalau ada pertanyaan mencerdaskan anak-anak dulu sama mencerdaskan anak sekarang itu lebih mudah. Itu ya ingin saya tanyakan juga Pak. Bedanya apa sih? Iya, relatif. Sangat relatif ya, mudah dan sulitnya itu. Kalau dulu mudah dulu karena Bapak masih muda, iya. Tapi yang mungkin ada yang lain Pak. Iya, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi tanpa itu berkembang, mungkin sekolah tidak bisa mendengar suara-suara yang terkini, tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang terkini begitu. Kalau dulu kan guru itu satu-satunya sumber ilmu dan kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang ini kan ada televisi, ada radio, internet, ada kegiatan-kegiatan dari berbagai mall yang juga menarik anak-anak. Facebook dan sebagainya. Betul Pak. Makanya kami tegaskan tadi TIK itu sangat berperan. Jadi kita bisa belajar dari internet, dari berbagai macam media, berbagai macam masukan dari orang tua siswa. Jadi kepala sekolah juga punya akun Facebook gitu ya Pak ya? Itu untuk mengetahui ya. Gerakan pramuka ada nggak Pak? Ada Pak. Itu nyambung di sekolah atau di luar sekolah juga? Setelah jam sekolah Pak. Setelah jam sekolah. Nah, salah satu kegiatan di luar jam sekolah ini mau ditampilkan berikut ini. Kita beri tepuk tangan untuk SD Bokri Gondolayu. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Pak. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berhadilah tanpa lelah.
ketika YDSM mengintegrasikan program anak-anak ke dalam prioritas agenda, beserta agenda pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Lalu serangkaian kegiatan dilakukan di berbagai wilayah dengan membangun kemitraan bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, maupun pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap problema kemasyarakatan, barangkali merupakan agenda yang sudah semestinya memperoleh apresiasi dan dukungan. Akan tetapi apabila mengingat bahwa mempersiapkan anak-anak untuk memasuki tantangan problema kemasyarakatan di masa depan merupakan tanggung jawab generasi, maka problema anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, baik kalangan LSM, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial maupun ekonomi, media massa, keluarga-keluarga dan masyarakat di mana anak-anak sehari-hari tumbuh, berkembang dan mencerdaskan diri. Dan terutama pemerintah yang langsung memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi serta seluruh perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, agar apa yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh YDSM dan begitu banyak kalangan yang peduli terhadap kondisi anak-anak hari ini tidak menjadi sia-sia, maka upaya untuk membangun kondisi lingkungan beserta seluruh proses sosial kemasyarakatan yang sensitif terhadap tumbuh kembang dan pencerdasan anak-anak mesti menjadi semangat bersama yang terus dijaga. Tanpa kesadaran dan semangat serta tanggung jawab bersama, maka membayangkan hari depan anak-anak kita adalah membayangkan hari-hari tanpa kepastian, hari-hari yang merupakan muara dari perlakuan kita yang tak semestinya dalam mengelola gizi dan pola makan, mengelola pendidikan dan materi ajar, mengelola pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang adil, mengelola moralitas dan kenyamanan lingkungan, hingga termasuk mengelola produk-produk media yang jauh dari kesiapan masa kanak-kanak untuk mengapresiasinya. Di samping itu, tentu tak akan ada gunanya apabila seluruh kebanggaan kita atas kemajuan dan pencapaian kebudayaan hari ini harus ditebus dengan hancurnya masa depan anak-anak yang maknanya adalah kehancuran generasi. Ya, ini luar biasa ini apa? Kita masih ada begitu banyak tadi yang sudah kita ajak berbincang-bincang. Tapi ada anak-anak tadi ya yang main seakan-akan seperti profesional gitu. Ya, mereka tadi adalah siapa itu yang bina? Peserta pendidikan Asmat Pro yang dibina oleh Mas Yudi. Silakan Mas Yudi bisa ke depan. Monggo. Ya, kita beri tepuk tangan Mas Yudi. Mas Yudi ini adalah guru sekaligus pengelola yang tadi adik-adiknya yang apa lenggang-lenggok di antara kita tadi. Bisa cerita singkat Mas Yudi, apa sih yang sebetulnya sedang selama ini dilakukan oleh Asmat Pro? Ya, terima kasih Mas Angger, selamat malam Bapak dan juga Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya yang kami lakukan itu adalah untuk mendidik anak. Tujuan kami kalau untuk anak-anak itu melatih percaya diri, seperti itu. Tetapi kami juga tidak menyampingkan seperti budi pekerti Mas Angger, meskipun hanya sedikit. Kalau untuk yang usia dewasa atau remaja itu memang kami selipkan. Kalau di tempat kami tidak hanya modeling saja, tetapi juga modeling plus Mbak Ninda. Jadinya ada public speakingnya, ya Bapak, ada etiketnya, kemudian bagaimana untuk make up, bagaimana cara berdandan itu kita ajarkan di sana, seperti itu. Ya. Mas Jak kecil harus dikenalkan itu ya. Iya, tetapi juga harus dibatasi, begitu. Iya, tidak usah kalau anak-anak nanti mau ulangan besok dipaksa latihan hari ini gitu ya. Iya betul Bapak. Jadi kami menyesuaikan juga kalau memang musim ujian atau ulangan kami juga libur. Iya. Ada harapan yang ingin disampaikan pada pemirsa di rumah? Untuk anak-anak Mas Angger? Untuk anak-anak? Ya, harapan saya untuk anak-anak Indonesia atau khususnya untuk anak-anak yang ada di Yogyakarta bisa lebih baik lagi dari sekarang, tidak ketinggalan kualitasnya, tetapi jangan lupa pendidikan karakter harus tetap ditanamkan ke putra-putri. Baik, terima kasih. Menarik ya soal pendidikan karakter, Mas Didi. Terima kasih. Kita tanya Ibu Gamayanti sebentar ya tentang pendidikan karakter dengan aktivitas anak-anak gitu yang luar biasa sekarang macam-macam sekali. Ibu Gamayanti monggo. Ibu sudah monggo.
Oh, di sana saja nggak apa-apa Ibu? Iya, udah. Tapi nggak apa-apa ya, baik. Pakai ini aja Bu, pakai ini, ya, monggo. Ibu sudah melihat ya sekarang ini selama lebih setengah jam ya, setengah jam, hampir 1 jam. Ada bermacam, bagaimana komentar Ibu? Ya. Baik, kalau dari tadi kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, Pak Haryono, saya kira ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi, bahwa pendidikan anak usia dini pada hakikatnya harus mampu untuk mengembangkan potensi-potensi dasar dari seorang anak. Jangan tersembunyi ya. Iya. Sebab kalau terlalu tersembunyi nanti karaten ya. Iya, membangun potensi dasar ini ibaratnya kalau kita membuat rumah, maka yang kita kuatkan adalah fondasinya dulu. Persis. Sehingga semua kemampuan-kemampuan anak termasuk tapi tadi. harus dibuka itu ya, fondasi itu harus dibuka. Ini ya, gedungnya yang mau dibangun itu gedung bertingkat atau gedung masa depan yang saya kira gedung seberapapun bisa kita buat selama fondasi yang kita tanamkan betul-betul bagus. Sehingga kemampuan-kemampuan dasar itu yang menjadi pokok. Tapi antara sekaligus lain juga Pancasilais Bu ya. Tadi termasuk di dalam potensi dasar itu tentu saja pembentukan karakter tadi. Betul. Dan saya kira kita tidak boleh menekankan hanya pada satu aspek perkembangan. Kalau sekarang model pendidikan ini kadang-kadang kita terpaku pada pengembangan kognitif saja, kemampuan berpikir. Tetapi kita harus berpikir bahwa atau melihat potensi anak itu harus dilihat dari aspek kemampuan berpikir, kemudian kepandaian kemampuan untuk meregulasi emosi, kemudian kemampuan motorik, tapi sekaligus juga kemampuan untuk sejak dini bergaul dengan masyarakat. Kemampuan sosial. Misalnya pinternya tadi pidato bahasa Inggris, ya harus melihat. Bukan dia pinternya baca saja, tetapi juga harus melihat bagaimana mata pendengarnya itu ngikuti dia apa enggak. Di dalam pendidikan karakter atau fondasi ini Pak Haryono, mohon maaf, nampaknya kemampuan menggali potensi sendiri termasuk local wisdom, jadi kearifan lokal ini sesuatu hal yang sangat penting. Dan ternyata luar biasa ya, local wisdom kita itu. Jadi seperti tadi kita melihat anak-anak kita bermain di sana. Misalnya saya ambil satu contoh dakon saja, congklak ya, permainan lokal, permainan lokal itu ternyata mengandung stimulasi yang luar biasa. Jadi anak bermain seperti ini dia melatih finger dexterity atau keterampilan jemari. Yang ini merupakan tapi juga melatih proyeksi. Kalau ini pas kosong kan kosong, Bu. Kemudian kemampuan hitung dan sebagainya. Jadi menarik sekali. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Yanti ya. Dan ini yang dikembangkan. Ini yang menarik karena ketika Bu Gamianti tadi berbicara soal mengembangkan potensi. Ini memang sengaja kita lihat dulu, kita pertunjukkan dulu, baru ahlinya menganalisis. Tapi kalau berbicara soal mengembangkan potensi, ada yang potensinya itu nggak karu-karuan. Ada pengalaman bagaimana mendampingi anak-anak jalanan. Mereka yang juga ditolak oleh masyarakat. Kita undang Pak Pri untuk ke depan. Pak Pri. Ini luar biasa Bu. Sugeng Pak Pri, sugeng monggo. Bagi pengalaman Pak, bagaimana membina anak-anak jalanan ini? Terima kasih sekali pada kesempatan ini kami akan memberikan pengalaman saya, terutama bagi anak-anak yang ada di jalanan. Kami setelah bergelut dengan anak jalanan sejak tahun 1993 dan telah 22 orang sarjana yang telah lulus dari binaan saya ini. Ada 2 orang yang telah menyelesaikan S2. Bapak termasuk mutiara bangsa. Mutiara bangsa. Dan yang kami bawa ini adalah yang baru dalam tahap rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Rehabilitasi narkoba. Mana-mana yang diantara mereka? Tunjuk jari yang narkoba, tunjuk jari. Enggak ada ya. Enggak usah tunjuk jari. Jangan dilapel. Dan mereka dalam proses dalam tahap rehabilitasi. Jadi anak-anak ini kami berikan satu kegiatan, terutama kemarin kita mendapatkan dari bantuan dari Banmensos, yaitu dari Bapak Menteri Sosial untuk kegiatan dalam rangka mengentaskan anak-anak itu dari kehidupan di jalan. Apa sih susahnya mendidik mereka, mengangkat mereka? Karena mereka lebih lihai daripada saya. Lebih lihai? Iya. Waktu kita sekolah, kita antar sampai sekolah, kita pulang, dia ikut pulang. Kalau nggak pulang, dia di sungai pada minum minuman, pada bermain, pada mancing. Jadi pada waktu jam sekolah, dia pulang
Kalau belum jam sekolah dia belum pulang. Ini salah satu kehebatannya dia. Jadi sekarang ada rumah singgah gitu anak-anak ini. Nah, untuk itu makanya saya mempunyai kegiatan dan setiap hari anak-anak ini setelah bangun dia ke kolam, dia bikin kolam ikan. Habis bikin kolam ikan mereka lalu belajar habis. Jam 1 dia sudah belajar, habis belajar dia mengamen. Sekarang yang tergabung di Girlan berapa orang, Pak Yan? Usia yang 18 tahun ke bawah ada sekitar 138, terus yang 18 ke atas sekitar 450. Nah, malam ini anak-anak Girlan Nusantara. Bapak sendiri kerjanya apa? Itu yang membiayai siapa itu? Nah ini betul-betul pertanyaannya Pak Aryon. Itu kaya raya begitu. Tidak, kebetulan kami mempunyai beberapa kegiatan, yaitu kita ada kegiatan di pasar. Kita dekat pasar, diuntungkan dengan dekat pasar. Jadi anak-anak ini setiap hari bisa makan, ada sekitar 25 makan gratis. Jadi ada yang bikin parkir, jaga parkir untuk pagi, siang, sore. Jadi mereka pun ikut kontribusi ya? Bukan parkir untuk buat makan anak-anak. Jadi kegiatan mereka habis sekolah, ngapain kamu? Saya sekolah Om Yon. Saya hari ini ikut parkir, ya sudah yang ikut parkir, kamu nggak usah, besok nggak usah ke kolam. Jadi mengatasi kegiatan nanti hasilnya juga buat anak-anak semuanya dalam rangka untuk mengurangi frekuensi penggunaan narkotik terutama itu. Awal-awal Bapak langsung mendapat bantuan Depsos atau karena tekad Bapak sendiri kepengen saya naik baru surga, dapat bantuan gitu? Depsos setelah 7 tahun Pak. Kita berdiri tahun 93 Pak. Kita dapat bantuan setahun 99. Tapi saya berterima kasih dengan Departemen Sosial, terus dari Dinas Dikpora terutama Bu Warsih yang telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan PKBM. Jadi ada sekitar 25 ikut kejar paket B, 12 orang anak itu ikut kejar paket C, dan berapa anak ini, mohon maaf Pak, ini banyak yang buta huruf. Jadi ini yang satu pojok ini buta huruf. Ini satunya baru ikut kejar ikut keasal fungsional ini. Jadi belajar membaca. Karena mereka di jalan dari 5 tahun. Pak Haryono, malam ini mereka akan menyanyikan lagu yang sebetulnya terima kasih Pak Frik. Ini merupakan suara hati mereka. Judulnya adalah Aku Bukan Pengemis katanya. Oke. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Suap nasi halal yang ku cari.
banyak sekali permasalahan di masyarakat, sebuah fenomena sosial yang layak untuk kita diskusikan bersama. Syaratnya adalah ada tidaknya kasus itu memiliki keberpihakan terhadap KPK. KPK itu kan sebuah kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba ada semacam proses degradasi. Karena aturan hukum itu adalah merupakan bagian dari putusan-putusan politik elit-elit politik. Saya kira kita di Indonesia ini, menurut saya problemnya itu kualitas manusianya. Banyak rekayasa, orang juga melakukan Facebook dari data-data yang dikeluarkan, juga status. Menerima Facebook lalu kemudian hanya iseng aja, mereka menunjukkan sedang apa, sedang ini, sedang itu, bahkan sampai ke kamar kecil aja harus dikatakan itu sebel juga sama teman yang seperti ini gitu. Akhirnya kita juga harus ingatkan, lu jangan gitu ganggu kita gitu. Kita masih lanjutkan perbincangan yang seru dan acara yang memang menarik sekali ini. Dan saya ingin tanya dulu ke Mbak Tisa, berapa perolehannya, dan tentu saja kita mungkin sekitar 10 menit lagi kita tutup ya SMS ini. Silakan. SMS yang sudah masuk pada malam hari ini jumlahnya berapa, Mas? 1063, Mbak. Oke. Iya. Masih ada waktu ya, 10 menit lagi. Masih ada waktu, saya akan mengulangi. Pertanyaan pada malam hari ini adalah, apa kepanjangan dari PAUD? Apa kepanjangan dari PAUD atau PAUD? Ya. Segera kirim SMS Anda ke nomor 0812 25 82 9876. Ya, terima kasih Mbak Tisa. Ya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Pemirsa, kalau Anda ingin mengirimkan SMS ya, mengikuti kuis ini. Baik, tadi sudah disebut-sebut PAUD gitu ya. PAUD, kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Forum PAUD ya. Ibu Tri Kirana. Nah, kira-kira lalu kalau sudah situasinya seperti tadi, kita saksikan ada berbagai agenda, kegiatan, juga harapan. Apa sih yang selama ini lalu bisa dilakukan dan sudah dilakukan oleh Forum PAUD, oleh Himpaudi, dan juga oleh kebijakan di tingkat kota? Sudah ada mic-nya ya, baik. Sudah ada mic-nya. Ya, Mas Hewu. Di Kota Yogyakarta kita memiliki 614 SPS pos PAUD, Bapak. Dan 614 ya? 614 sesuai dengan RW. Per RW kita punya satu pos PAUD informal. Maaf Ibu, ya. bisa ya. Kemudian kurang keras. Baik. Kemudian untuk KB, kelompok bermain, kita punya 74 kelompok bermain yang informal, yang itu merupakan pemberdayaan masyarakat, kita ada 18. Kemudian tempat penitipan anak, kita ada 30 di Kota Yogyakarta. Yang sosial itu 1 yang didanai oleh pemerintah kota dan beberapa donatur. Sedangkan dalam rangka menghadapi ataupun menyiapkan anak-anak kita di wilayah, pos PAUD yang ada di seluruh wilayah RW yang disampaikan Bu Camat tadi adalah pos PAUD yang gratis untuk warga. Oh, gratis ya untuk warga. Forum PAUD tugasnya selain waktu pendirian pos PAUD itu kita pendampingan, pada saat berjalan kita sudah memiliki volunteer guru PAUD sekota 4.600. Volunteer ya. Pos PAUD ini sangat terbuka pada seluruh warga kota, warga RW yang punya kemampuan untuk mendampingi anak-anak sebagai guru PAUD ataupun pendidik PAUD. Di setiap
PAUD-nya, di setiap pos PAUD-nya. Jadi semacam apa itu namanya tutor begitu, ya, Ibu. Ya, pendampingan dan setiap pelaksanaan PAUD beliau ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mereka dari misalnya Ibu Damayanti atau teman-temannya. Ada dari kami Forum PAUD, Bapak. Forum PAUD dalam setahun kita mendidik pendidik PAUD, memberi pelatihan kepada pendidik PAUD 1.400 per RW itu 2 bersama Forum PAUD Kecamatan. Kemudian paguyuban PAUD kelurahan. Jadi berjenjang, kami pendampingan berjenjang. Pelatihan ini gratis juga untuk seluruh pelatih. Artinya dan dibayari oleh pemerintah kota gitu. Yang 1.400 Forum PAUD mencari donatur dari Jakarta. Swasta. Yang dididik oleh APBD sebanyak 200. Sehingga sudah 1.600. PR kita masih 3.000 pendidik PAUD. Insya Allah tahun ini Forum PAUD akan melaksanakan pelatihan lagi 1.400 Bapak. Ini udah dikaitkan dengan pos-pos pemberdayaan keluarga gitu, supaya anak-anak keluarga kurang mampu masuk ke PAUD, sehingga ibunya bisa pelatih keterampilan di Pokja 3 begitu. Jadi pelaksanaan PAUD terpadu dengan posyandu. Jadi posyandu terpadu di mana ada PAUD, kemudian ada pemberdayaan ekonomi, pelatihan untuk kemandirian ekonomi barangkali perempuan. itu di Posdaya, Bu. Mohon mulai sekarang posyandu itu konsentrasi untuk ibu hamil dan untuk menurunkan kematian anak. Lalu lainnya nanti di Pokja 3 misalnya untuk pelatihan ekonominya, Pokja 2 untuk PAUD-nya. Ya, Bapak. Jadi kalau di PKK wilayah, Pokja 2 itu PAUD-nya, Pokja 4 posyandunya, Pokja 3 P2 WKSS. Mohon tidak dicampur karena penurunan kematian ibu di Indonesia ini bakal menghambat keberhasilan MDGs kalau enggak ditenani itu. Alhamdulillah Kota Jogja ini terendah se-Indonesia untuk kematian ibu melahirkan dan bayi. Alhamdulillah. Di bawah nasional kami 0,0 berapa sekian Pak. Untuk nolong yang lain Bu, karena yang lain tinggi banget masih. Jadi di setiap posyandu pendampingan kita kepada ibu hamil, kemudian bayi lahir hingga 5 tahun, sedangkan PAUD untuk anak 1 tahun hingga 6 tahun. Kemudian ibu-ibu hamil ini juga dilaksanakan pendampingan bagaimana dia mentreat putra-putranya, termasuk pada saat kita membuat kurikulum PAUD, kita membuat kurikulum PAUD yang mudah dibaca oleh seluruh kader PAUD. Ini juga kita terapkan pada pendampingan ibu-ibu hamil karena aspek tumbuh kembang anak ada di dalamnya, aspek pendidikan anak ada di dalamnya, dari pranatal. Kalau di sini yang khusus prenatal 1 sampai 6 tahun, tapi yang pranatal kita terapkan di posyandu. Itu juga kita. Itu lembaga-lembaga sosial sudah masuk ke desa belum Bu? Misalnya contohnya ada anak yang umurnya sudah 1 tahun, toh masih belum bisa bicara, itu kan bukan karena mulutnya, tetapi karena dia nggak mendengar. Sudah ada masuk. Jadi dari kurikulum kita Pak, para pendidik ini dilatih setiap anak punya indikator ataupun kemunculan yang dominan dari tumbuh kembangnya tersendiri. Ada yang motorik kasarnya lebih dominan sehingga gerakan dia lebih banyak. Nampak seperti anak hiperaktif tapi sebetulnya tidak hiperaktif. Tidak bisa mendengar, tidak bisa konsentrasi. Tapi ada anak pendiam yang konsentrasinya tinggi. Ini pelatih betul-betul pendidik dari para PAUD ini kita beri pelatihan hal-hal seperti itu Bapak. Termasuk misalnya ada anak tiap-tiap kali melihat apa-apa kok ditempelkan matanya, itu kan low vision. Kalau dibiarkan bisa buta total gitu. Udah dilatih juga gitu. Belum Bapak. Jadi inklusi di kita baru tahun ini. Kalau PAUD berdiri dari tahun 96. Kemudian inklusi baru kita terapkan kali ini. Karena mereka penyandang cacat di Indonesia itu sekarang sudah lebih 20 juta. Gara-gara sejak anak-anak itu tidak diopeni. Kita punya guru-guru inklusi PAUD Bapak. Dilatih nyanyi, dilatih lari, dilatih ini, tetapi tidak tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya low vision. Artinya makin lama makin kabur. Kalau dibiarkan terus jadinya buta total. Untuk penilaian ataupun pengamatan indikator-indikator seperti anak berkebutuhan khusus, kita sudah beberapa PAUD ataupun setiap kelurahan kita harapkan ada satu inklusi yang selanjutnya sudah mulai. Kita ada guru-guru PAUD inklusi luar biasa dari gereja. Bisa berdiri. Ya, luar biasa.
biasa. Ya, guru-guru PAUD inklusi kita. Silakan berdiri sekali lagi, Ibu. Berdiri sekali lagi supaya nampak. Iya, silakan. Ya. Oh. Anak-anak itu adalah anak-anak PAUD inklusi kita. Jadi jadi sudah mulai gitu sudah, ya. Bapak. Karena gerakan dunianya sekarang ini sudah mulai lebih mendalam. Sudah. Jadi kadang-kadang orang buta sekian, anak mulai kecil tidak diopeni. Orang tulis sekian, karena anak nggak bisa ngomong, diteter suruh ngomong, padahal tidak mendengar. Ya, baik. Bu Ana terima kasih, Pak Aryono terima kasih. Terima kasih. Ini di sini ada Kak Wes yang pendongeng juga, yang sangat concern terhadap anak-anak. Saya ingin tahu juga nanti Bu Ana juga, apakah ini Kak Wes ini bisa melatih juga para volunteer itu ya untuk mendongeng dan memberikan edukasi yang luar biasa. Silakan Kak Wes juga ya. Alhamdulillah. Saya itu di Jogja belum banyak yang secara institusi pemerintah belum melibatkan banyak, tetapi secara swasta itu sudah mulai banyak yang minta pelatihan. Dan kalau provinsi yang pertama mengundang saya itu Jawa Timur. Oh, malah Jawa Timur. Itu 39 kabupaten dari guru PAUD, guru SD, guru TK. Saya alhamdulillah tidak hanya mendongeng, tapi bermain juga. Bermain, tetapi di dalamnya ada sekaligus jadi sistemik. Jadi ambil bermain dapat beberapa pelajaran. Dan ini yang sudah pesan lagi itu Provinsi Sumatera Barat. Saya akan diundang untuk melatih guru-guru se-Sumatera Barat dalam mendongeng ini. Jangan lupa untuk yang Jogja dan sekitarnya. Insya Allah lah, kalau nggak di Jawa saya nggak tahu dari mana. Kalau di Jawa ayo bareng-bareng kita pikirkan. Dengan senang. Ya mungkin pendongeng itu kayak dukun, terkenal di luar gitu. Oh iya. Ya, baik. Tapi menarik ya Kak Wes bahwa dari dongeng itu kita bisa memberikan masukan pada anak. Sebetulnya kalau setiap ibu itu mau mendongeng di rumahnya, insya Allah itu akan membantu para guru di luar rumah. Bapak juga nggak cuma ibu ya yang dongeng. Iya, tentu saja Bapak juga. Tapi kadang-kadang kan bapaknya lembut. Oh gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali Kak Wes. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan betul-betul kemampuan keahlian Kak Wes ini bisa tentu saja ditularkan pada guru-guru PAUD ya. Terima kasih banyak. Dan ini sebuah lagu yang indah, Kumpul Bocah, yang akan ditampilkan pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kumpul Bocah. Kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Selamat hari ulang tahun manis, semoga kamu panjang umur coba. Dan semua teman bocah centil yang tidak dapat duduk tenang, rindunya selalu goyang. Dia berjanji bersama teman-teman menari jaipongan. Timpat timpung, timpat timplat timplung, detak gemblung gemblang gembira. Inginkah kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain melangi
Apa kue cangkriman? 100% basa Jawi. What is cangkriman? Monggo, sami keparenga mriksani acara Cangkriman TVRI Yogyakarta. Alah, iki lho wong wis tuwek. Pakaian iki rok iki biar bau mantul. Dek awe beri kiri. Beri apa nih? Beri kiri. Beri kiri ini lho, beri kanan apa beri kiri dong biar. Kok beri kiri kenapa? Kok ini iwak lho. Wah, beri kanan. Cimek loro. Dokter Andrus. Pak Wiro. Magister manajemen. Baru siap? Melihat saya, tatap mata saya. Monggo jajan wonten mriki. Lenggah anggrek ndeka kucing karo ngopi. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Baik, semakin menarik perbincangan kita dan saya ingin kembali bertanya pada Ibu Gamayanti ya tentang tadi disebut-sebut juga anak berkebutuhan khusus ya. Ini bagaimana Bu? Ya, baik. Jadi sebetulnya pelatihan deteksi dini untuk para guru maupun para pendamping fasilitator di PAUD itu sebetulnya juga sudah sering kali dilakukan. Dan saya kira anak kebutuhan khusus ini kita harus melihat secara lebih luas karena seperti misalnya adik-adik dari anak jalanan ini juga mereka punya kebutuhan khusus. Kemudian di sini saya juga ada mungkin kita bisa memperkenalkan nanti Mas Keli. Ini dia punya pengalaman waktu kecil menderita leukemia, kanker darah. Undang ke depan Ibu. Boleh, Mas monggo. Mas Keli Ke depan. Ya. Kemudian juga di sini ada Ibu Leli. Beliau ini putranya pernah atau mengalami kebutuhan khusus, tetapi dengan deteksi yang sangat dini, kemudian dengan intervensi yang sangat awal, ternyata putranya sekarang bisa bertumbuh kembang sebagai anak-anak yang lain. Penting Ibu Damayanti ya, adalah deteksi dini. Kemudian untuk bisa diberikan penanganan seawal mungkin. Saya kira demikian Jadi, Pak Haryono. Sekarang usianya berapa Mas di mikrofon? 23. Lalu mulai dideteksi usia berapa? Kalau Mas Keli ini kebetulan dulu pasien di Rumah Sakit Sarjito. Dia mengalami kanker darah ketika masih kecil. Dan mungkin Mas Keli bisa cerita sedikit pengalamannya sampai sekarang akhirnya jadi guru ya Mas Keli. Jadi guru. Guru olahraga. Perkenalkan, nama saya Keli, umur saya 23 tahun. Saya survivor leukemia. Umur karena leukemia umur 11 tahun. 11 tahun kenanya itu, Dan menjalani pengobatan hampir kurang lebih 2 tahun dan sampai sekarang alhamdulillah sudah lulus obat selama 10 tahun. Oh, sudah tanpa obat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ada perasaan menjadi anak yang berbeda begitu dibandingkan anak-anak yang lain gitu? Pasti itu rasanya. Karena waktu itu masih kelas 1 SMP, jadi mungkin berbeda dengan temennya. Nggak boleh kegiatannya, nggak boleh banyak-banyak gitu ya? Iya, hampir selama pengobatan nggak ikut olahraga. Terus lalu apa yang ingin Mas pesankan atas pengalaman ini tadi kepada pemirsa di rumah yang kebetulan barangkali mumpung ini menjelang hari anak nasional ya, menderita hal yang supaya anak nasional itu tidak putus asa. Seperti Mas Gelik kan nggak putus asa kan? Ada yang mau disampaikan? Buat teman-teman yang sekarang lagi pengobatan kanker ataupun spesifik leukemia dan juga buat Bapak Ibu orang tua penderita,
kanker bisa disembuhkan atas asal diketahui secara dini dan juga pengobatannya secara rutin. Ya, baik. Terima kasih Mas Kelly, terima kasih banyak. Tidak putus asa. Baik, terima kasih Mas Kelly dan kita undang Ibu Leli ya, Ibu Leli di sebelah Bapak. Ibu Leli, monggo. Bisa diceritakan bagaimana kondisi putranya atau putrinya ya? Bisa ceritakan apa yang terjadi ya? Perkenalkan, nama saya Leliana. Anak saya waktu usia 2 tahun didiagnosa autis, tapi dengan penanganan yang dini dan intervensi yang lebih dini dan dengan penanganan cara benar, sekarang bisa sekolah di SD umum. Sudah inklusif, artinya campur teman-teman yang lain. Sudah, ya. Karena pendekatan baru itu sekarang campur. Sudah ya. Sudah. Ibu nganter sampai pagi sampai siang apa enggak? Kebetulan pagi saya antar, kemudian tinggal gitu ya, tinggal. pasrahkan gurunya ya, dengan ikhlas gitu ya. Tapi kan dengan apa Pak, saya juga ikut pendampingan di rumah juga, kemudian terapi jalan terus, jadi antara terapi dengan pihak sekolah juga satu frame gitu Pak, apa yang ditangani di tempat terapi juga dengan di sekolah harus sama, dengan di rumah juga harus sama. Jadi ada kesinambungan. Iya, betul. Ada nggak yang ingin dibagi pada pemirsa soal pengalaman supaya jangan putus asa kalau punya anak yang kira-kira mempunyai kesamaan. Sekarang banyak yang dikerangkeng tuh. Ya, jangan dipasung, jangan disembunyikan, jangan tidak disekolahkan. Jadi harapan kami sebagai orang tua untuk para profesional jangan berhati-hati dalam memberikan diagnosis, karena sesuai dengan tahapan perkembangan diagnosis itu bisa berubah. Ya, sesuai dengan tahapan perkembangan itu bisa berubah. Oh, kalau berkembang berarti diagnosanya harus berubah. Bisa juga berbeda. Iya, sesuai dengan tahapan perkembangan bisa berubah. Kemudian pada guru jangan dan masyarakat, terus menerus gitu aja, jangan. Tetapi bagaimana? Apakah ibu bapak yang punya anak begitu jangan dibiarkan dipasung, boleh nggak dipasung? Tidak boleh, Pak. Nggak boleh. Kita harus bisa menerima apa adanya anak kita, karena titipan ilahi, ikhlas, Pak. Ikhlas. Baik, terima kasih Bu Leli, terima kasih banyak. Tadi Bu Yanti ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan. Ya, silakan. Guru pajak berani, saya kira betul. Memang betul. Yang nomor satu adalah deteksi dini. Kemudian ketika deteksi dini nih, seperti kasus putra Bu Leli, itu sebetulnya kalau pada anak, putra Bu Leli sebetulnya bukan penyandang autis, tetapi di usia awal itu ada tanda-tanda yang mirip seperti autis. Ini tadi kenapa Bu Leli tadi mengatakan kita harus berhati-hati. Karena ternyata belum tentu. Kemudian dengan terapi ternyata betul ketahuan bahwa putranya saya kira tidak menyandang. Jadi kalau ada diagnosa tertentu kita langsung mengatakan mudah-mudahan salah. Iya, mudah-mudahan. Dan itu tadi deteksi dini, harus tetap didiagnosa. Deteksi dini dan disabilitas dan sebagainya harus didiagnosa analisis dengan fungsi. baik. Saya kira itu menjadi sangat penting. Baik, Kak, apakah terapi mendongeng juga baik ya untuk orang tua juga ya, melatih kesabaran? Terapi mendongeng itu yang pertama memunculkan percaya diri. Yang kedua itu kemudian untuk pendengarnya itu dan pendongengnya itu mendekatkan hati. Akhirnya komunikasi lancar, anak terbuka, orang tua jadi tahu segala permasalahannya. Nah, yang berikutnya itu kalau sudah nanti komunikasi lancar, problem bisa segera diatasi, deteksi diketahui, diatasi semua, kerja jadi enak. Nah, ya terus insya Allah itu kemudian ketika sering didongengi itu kan menanamkan nilai juga dari dini, nilainya bagus. Anak jadi tahu benar salah. Jadi anak terbuka sama orang tua. Dan dia tahu Pak, benar mana kayak apa, salah kayak apa, baik kayak apa, tidak baik kayak apa. Dia jadi tahu. Betul. Baik, terima kasih Kak Wes. Inilah terapi mendongeng. Dan ini saatnya kita untuk mengumumkan ya siapa pemenang handphone malam hari ini dari SMS yang masuk. Iya. Silakan Mbak Disa. Sebelumnya saya mengumumkan terakhir perolehan SMS berapa Mas? 1294. 1294. Banyak. Iya. Ya, baik. Oke. Silakan. Selanjutnya kita akan mengundi bagaimana Mbak Ninda? Ya, silakan. Iya. Mungkin ada yang didaulat untuk memilih satu nomor. Ucil. Iya. Nomor antara 1 sampai 1200. Kamu sebut nomor antara 1 sampai 1294. 94. Sebut aja. Satu nomor. Satu nomor. Nomor berapa?
Ya, silakan. Cepat. Berapa aja? 394. 394, Mas. Baik, langsung akan ditelepon siapakah yang di nomor 394 ada? Langsung ditelepon nggak nih Mbak Tisa? Nanti kita akan konfirmasi tapi nanti. Jadi maksudnya kita akan mengumumkan saja nomornya yang berhasil memenangkan malam hari nomornya ini. Adalah? Ya, nomornya berapa, Mas? 0812 08 ya, jawabannya ini pendidikan anak usia dini. Betul ya. Jawabannya pendidikan anak usia dini. Yang beruntung yang memiliki nomor 0812 155 01025. Ya, oke, nanti sekali lagi 08. Ya. Yang memiliki nomor 0812 155 01025. Ya, yang beruntung pada malam hari ini. Ya. Hadiahnya bisa diambil kapan? Ya, hadiahnya 1 buah handphone bisa diambil di TVRI pada hari Senin. Ya, nanti setelah acara ini kami akan menghubungi pemilik nomor ini. Terima kasih Mbak Tisa dan Mas Kris. Terima kasih banyak. Ucil. Dan Mas Ari, kita masih punya waktu berapa menit? Baik, kita masih punya waktu berapa menit. Langsung saja saya ingin bertanya ke Pak Haryono ya, untuk merangkum ini semua pembicaraan kita. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita menyambut Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli yang akan datang. Anjuran saya adalah bahwa para orang tua, siapapun anak kita harus nomor 1 sehat. Ya. Nomor 2 disekolahkan dengan baik-baik. Kalau anak itu mempunyai masalah-masalah khusus, jangan disembunyikan. Jangan karena kita merasa malu anak kita dipasung, tidak bilang kepada siapa-siapa, tapi tetap kalau perlu dibawa ke dokter, kalau perlu dibawa ke psikolog, dan kalau sudah nanti tetap diaku sebagai anak bangsa yang sangat kita cintai. Kita sekolahkan. Dan ibu-ibu yang sangat sukarela pada hari ini, bapak-bapak yang berbuat banyak untuk anak bangsa adalah mutiara-mutiara bangsa. Insya Allah nanti pada Hari Pahlawan tanggal 10 November sampai pada Hari Kesetiakawanan Sosial pada bulan Desember ini kita angkat ke permukaan. Dan kita jadikan contoh bahwa bangsa ini bukan bangsa pemberontak, bukan bangsa macam-macam, tapi bangsa yang penuh peduli sesama anak bangsa. Terima kasih Pak Haryono, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua ibu bapak yang hadir di sini, adik-adik, terima kasih banyak. Nggak ngantuk loh, nggak capek dari tadi ya. Dan terima kasih bapak ibu yang hadir sebagai narasumber juga, matur nuwun sangat. Terima kasih untuk Yayasan Damandiri, terima kasih banyak. Juga Quality Arts Organizer, LPK Colors Models Management, Asmat Pro, juga Pelangi Sound System. Terima kasih kepada musik kreatif Rarasati dengan topinya yang warna-warni hari ini. Terima kasih banyak, dan penyanyi-penyanyinya, dan tentu saja seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya Ninda, Pak Haryono, dan Mas Anggir mohon diri. Sampai jumpa dalam Pelengkung Gading Gemari bulan mendatang. Selamat malam. Konco dolanan ning joko padang bulan tulane koyo lino rembulan nene sing awe-awe ngelengake aja padha turu sore yo konco dolanan ning joko padang bulan tulane koyo lino rembulan Seragam
konco dolanan ning jopo barang bulan koyo rino rembulan nene sing awe-awe ngeleng ape aja padha turu sore yo pro konco dolanan ning jopo